حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا وارحمنا ويسر أمورنا وبارك لنا في كل أمورنا. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, jamaah salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari bersama-sama kita ucapkan tasbih, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesempatan, masih terus memberikan kita ruang untuk kemudian kita gunakan ruang itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Subuh ini jemaah sekalian ta'ala, sholat subuh ini tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat untuk kemudian bisa beribadah sholat subuh di masjid. Dan ini menjadi bukti bahwa kesempatan itu masih ada. Oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan demi kesempatan, dan kita gunakan kesempatan itu untuk merubah diri kita jauh, untuk kemudian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melalui nabinya kemudian kita bisa diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dengan tema kajian kita, yakni algoritma kehidupan. Algoritma kehidupan yang memang sudah menjadi konsep dalam sebuah hidup jemaah sekalian. Ada jika maka akan timbul akibat. Jika maka akan ada kata maka. Jadi ada berkesinambungan sifat daripada konsep hidup dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya kita telah bahas atau tadabburi surah Ar-Ra'd mulai dari ayat 19 sampai seterusnya, dan hari ini kita akan masuk dan sudah sampai di ayat ke-28 sampai 29. Insyaallah kita akan bahas ini jemaah sekalian. Maka kalau boleh teman-teman atau para jemaah di sini yang membawa Al-Qur'an, mau dibuka Al-Qur'annya biar kita bisa lebih nyambung dalam mendalami dan mengkaji surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan jemaah sekalian ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
Ayat ke-28 jemaah sekalian Allah Ta'ala. Ayat ini kemudian menjelaskan atau menerangkan tentang orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan rasa tenang. Kuncinya adalah rasa tenang. Di semua lini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di semua aspek kehidupan kita. Itu kalau kemudian kita sikapi dengan sikap terburu-buru, egois, apatis, mementingkan diri sendiri, hawa nafsu dibawa di mana-mana, hancur semuanya jemaah sekalian. Seorang hakim dalam pengadilan misalnya, kalau kemudian dia memutuskan sebuah perkara atas dasar hawa nafsu, hancur semuanya. Sampai ke titik kita kalau mau nyekrol HP ini, kalau kita nggak tenang, typo itu jemaah sekalian. Tahu typo? Salah ketik kita. Kalau kita tidak tenang, sampai ukuran sekecil itu jemaah sekalian Allah SWT. Artinya jemaah sekalian, rasa tenang itu kita memang perlu dalam semua lini, semua aspek kehidupan kita. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata tenang atau kata taqma'innu di sini itu lebih kompleks, dalam artian bagaimana kemudian kita sudah dibekali iman, sudah dibekali akal, dan sudah dibekali dengan ilmu. Maka bedanya dengan orang-orang kafir jemaah sekalian, itu hawa nafsu semua yang diperuntukkan. Maka Allah SWT gunakan kata alladzina amanu dulu disebut di sini, bahwa orang-orang yang kemudian beriman itu wa taqma'innu qulubuhum, dan akan menjadi tenang hati mereka disebabkan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian bizikrillah ini kemudian menjadi sebab orang itu bisa tenang hatinya? Para mufassirin menafsirkan ayat ini jemaah sekalian, bizikrillah itu yang pertama adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perencana. Kalau kemudian jenengan sering melihat orang-orang tenang, pembawaannya santai, seolah-olah orang ini tidak ada bebannya sama sekali, seolah-olah orang ini tidak ada masalahnya sama sekali, atau seolah-olah orang ini benar-benar sempurna hidupnya, tidak ada penyakit, tidak ada beban, tidak ada rasa hal-hal yang mengganjal dalam dirinya. Orang kalau kita sudah ketemu seperti itu, gimana rasa kita jemaah sekalian? Perasaan kita ke orang ini atau dugaan kita sama orang ini pasti bilang, orang ini tidak ada punya masalah, orang ini tidak punya beban, kelihatan dari senyumnya. Kadang kita jemaah sekalian sebagai manusia biasa, atau kalau kemudian kita perhatikan teman-teman kita di luar sana, atau sebagian dari kita, kalau sudah menuju tanggal 25 atau sampai akhir bulan itu sudah beda senyumnya, senyum-senyum akhir bulan, senyum-senyum tanggal tua katanya. Tapi kalau jenengan kemudian pernah ketemu sama orang yang pembawaannya orang ini santai, fiturnya orangnya santai, apapun itu tenang dalam menyikapi semuanya, dalam membawa dirinya, sehingga kadang orang itu sampai mempunyai sudut pandang bahwa orang ini tidak punya apa-apa, tidak punya masalah, tapi enjoy aja orangnya. Ketahuilah jemaah sekalian saudara, bahwa kemungkinan besar orang ini sudah benar-benar memakai konsep bizikrillah. Kuncinya adalah dengan bizikrillah, bahwa dia kemudian percaya dan yakin ini adalah yang pertama, Allah itu adalah khairul hakimin, ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim jemaah sekalian, sebaik-baik yang punya keadilan, sebaik-baik punya keputusan, yang memberikan keputusan kepada hambanya. Jadi konsepnya kita adalah begini jemaah sekalian, kita tanamkan dalam diri kita, apapun yang terjadi, segala keputusan Allah, segala takdir baik buruknya, suka tidak sukanya, itu semuanya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kenal Allah, harus kenal Allah bahwa Allah itu arif, maha bijaksana. Gak mungkin yang paling bijaksana itu tidak bijak dalam mengambil keputusan, betul? Jadi kita kembalikan ke sana. Sehingga dengan itu kita tenang jemaah sekalian. Oh, ini Allah, semuanya dari Allah. Gak mungkin Allah kemudian nyeleneh kalau memberikan keputusan, gak mungkin.
Hatta itu kita tidak suka cuma sekalian. Kembalikan kepada yang tukang memberi ini, Allah Subhanahu wa taala. Kita terima saja dengan lapang dada. Bizikrillah yang kedua adalah langsung kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat jamaah itu cuma sekalian, kalau kita perhatikan bacaan imam itu, kalau masuk ke dalam diri kita itu, insya Allah iman kita lagi benar-benar naik mas, lagi benar-benar di atas. Makanya sifatnya iman kan bisa di atas bisa di bawah, berubah-berubah mas sekalian. Kalau kemudian kita sudah merasa masuk bacaan Quran imam, atau kita kalau lagi sholat sendiri masuk gitu mas sekalian, itu iman kita lagi di atas. Sampai kemudian kita sudah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah kita langsung kabur? Pergi begitu saja tanpa ada fadilah-fadilah yang perlu kita kerjakan di situ? Ada mas sekalian. Berzikir itu adalah cara kita untuk kemudian tenang. Berzikir yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah dengan mengingat bahwa Allah sebagai hakim yang terbaik, sebagai pemberi keputusan yang terbaik. Kemudian yang kedua dengan berzikir pada Allah SWT langsung. Habis selesai sholat jemaah sekalian, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta salam minka salam. Banyak jemaah sekalian sampai kemudian kita lanjutkan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Itu jemaah sekalian sampai kemudian ada ungkapan man lam yalahu wirid falahu kirid, man lam yalahu wirid falahu kirid. Barang siapa saja yang tidak punya bekal atau amalan wirid zikir itu, falahu wirid mithlu wirid mithlu kirid. Kirdun, apa kirdun jemaah sekalian? Kera. Kera itu cuma sekalian kalau sudah diberikan makanan. Kalau jenengan sekarang pergi ke ini, apa namanya, kebun binatang atau di Rajungan atau di mana, kalau kita ketemu sama kera, kita kasih makan pisang aja. Soalnya saya pernah aja mas sekali. Jadi di Lombok itu ada Pusuk namanya, jalan Pusuk ini puncak, kayak Bogor gitu. Banyak kera di situ. Kalau kita kasih makanan pisang atau apapun itu, kita bawa, diambil sama keranya langsung pergi. Tidak ada, karena memang hewan. Dan ini sebuah perumpamaan bahwa kalau kemudian teman-teman atau jemaah sekalian kalau tidak ada uzur, usahakan diam setelah sholat itu. Banyak fadilahnya di sana jemaah sekalian. Atau dalam hadis yang membicarakan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jangan diam dalam keadaan duduk. Mungkin kalau sholat subuh ini ada yang pakai duduk iftirash, ada yang pakai duduk tawarruk. Diam dengan kondisi jangan pakai duduk iftirash atau tawarruk itu, kemudian lanjutkan dengan zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali jemaah sekalian. Apa keutamaannya? Kata Nabi, akan dihapuskan 10 kejelekannya, akan diangkat dan dicatat 10 kebaikan pada hari itu, dan akan dimudahkan segala urusannya pada hari itu. Dengan diam sebentar itu jemaah sekalian, tidak langsung tergesa-gesa, langsung terburu-buru, tidak. Bagi yang tidak punya uzur, ataupun kemudian kalau kita uzur, misalkan jemaah sekalian pergi langsung keluar, pas di kendaraan itu tetap baca itu. Usahakan biar bizikrillah ini kita tanamkan, kita tenang jemaah sekalian. Maka kalau teman-teman coba tanyakan pada para penghafal Al-Quran itu, tanyakan, kadang mereka itu untuk wiridnya tidak dengan zikir-zikir itu, bisa jadi apa kira-kira? Di murojaah Al-Quran itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung mereka murojaah. Terserah panjenengan, mau dengan Al-Quran, mau dengan zikir, mau dengan wirid, usahakan diam setelah sholat itu jemaah sekalian. Kita kembalikan bahwa tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita merasa kita paling bagus sholatnya dari itu. Kalau bisa kita tanamkan, ya Allah, saya masih kurang dalam sholat tadi itu, ya Allah, maka ampuni saya, ya Allah, dengan saya berzikir ini.
dengan saya beristighfar ini, maka tidak ada orang kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah saya sudah selesai. Bukan, justru kita merasa kenapa kemudian dalam urutan sholat sampai kemudian urutan zikir itu yang paling pertama kita ucapkan astagfirullah. Itu karena kita tanamkan dalam diri kita enggak sempurna atau belum merasa bagus banget sholat kita tadi jemaah sekalian. Maka kita ucapkan istighfar itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat tadi. Baru kemudian kita tambahkan dengan zikir-zikir yang lain. Itu yang kemudian menjadi ketenangan, yang menjadikan tenang hati kita jemaah sekalian. Bizikrillah dengan tafsir yang kedua adalah dengan berzikir langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah kita ingat bahwasanya Allah sang pemberi keputusan yang terbaik, dan yang kedua adalah langsung berzikir, ingat sifat-sifat Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan lanjutkan ayatnya jemaah sekalian. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan bizikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub. Kenapa kemudian jemaah sekalian taala di sini diulang? Ini artinya penekanan jemaah sekalian. Dalam ayat yang tadi yang pertama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia menjadi tenang hatinya itu dengan bizikrillah. Kemudian Allah lanjutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu akan membuat hati menjadi tenang. Diulang jemaah sekalian. Artinya memang kalau kita sudah tenang dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya sebatas tenang saja jemaah sekalian, menjadi tenang, terus tenang, bertambah tenang, bertambah tenang, bertambah tenang. Ini artinya jemaah sekalian. Anjurannya adalah jemaah sekalian taala, kita harus tetap apapun kondisi kita itu harus tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, saya telah berzikir, saya telah menyebut nama Allah, saya telah punya wirid begini, tapi kok saya tidak tenang, kata orang misalnya. Bisa jadi iman kita yang bermasalah jemaah sekalian. Bisa jadi iman kita yang sedang bermasalah. Kita tanyakan pada diri kita, iman kita itu sampai mana? Saya dalam liqo, beberapa liqo jemaah sekalian, itu saya sering sekali bersama teman-teman liqo itu. Kita pernah, di antara kita pernah saling lempar pertanyaan, apa indikator iman kalian itu turun? Apa indikator iman kalian itu turun? Ada yang menjawab, indikator iman saya turun itu kalau saya tidak sunnah ba'diyah qobliyah. Ada lagi yang menjawab, indikator iman saya turun itu kalau saya, ini dari kalangan para hafaz, para penghafal Quran, kalau saya merojaahnya itu cuma 1 halaman sehari. Indikator iman saya turun itu kalau hari itu saya tidak berinfak 2.000. Jadi biasanya itu berapa gitu. Atau saya biasanya 100.000 tapi tiba-tiba di hari yang lain saya 2.000 misalkan. Indikator iman saya itu saya tidak puasa sunnah. Indikator iman saya itu saya tidak pernah diam standby setelah sholat, langsung pergi. Banyak jemaah sekalian, di antara teman-teman itu sharing apa kemudian indikator iman mereka itu turun. Dan bisa jadi jemaah sekalian, kita sudah baca Al-Quran tapi enggak tenang hati kita, tetap enggak tenang. Itu kira-kira apa yang salah? Iman kita lagi turun. Maka tafsir untuk bizikrillah yang ketiga adalah jemaah sekalian ta'ala adalah dengan baca Al-Quran, pahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Az-zikr itu artinya Al-Quran. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hijr itu Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ini Al-Quran ini. Az-zikr di sini yang dimasukkan ada Al-Quran jemaah sekalian ta'ala. Az-zikr langsung disebut Al-Quran. Jadi kunci untuk kemudian kita tenang dalam hati kita jemaah sekalian ta'ala berdasarkan ayat ini itu adalah dengan langsung zikir. Kembalikan kata zikir itu pada Al-Quran. Baca Al-Quran. Apakah harus sampai baca aja? Tidak. Tingkatan dalam baca Al-Quran itu jemaah sekalian dimulai dari membaca Al-Quran, tahu artinya dulu, bukan pahami artinya dulu, tahu dulu,
baru kemudian pahami artinya. Setelah pahami, tadabburi, lihat ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita bisa aktualisasikan dalam hidup kita. Itu sudah masya Allah jemaah sekalian. Kayak jangan heran orang-orang bisa nangis dalam sholatnya itu. Mereka benar paham apa yang mereka baca atau apa yang mereka dengar dari bacaan imam, katakanlah seperti itu. Jadi kadang kalau kemudian kita dari luar kerja, masuk masjid, ambil air wudhu, masuk masjid, sholat sunnah, pas kita langsung ada niatan baca Al-Quran jemaah sekalian. Kadang Allah langsung menjawab solusi di situ, solusi dari masalah kita. Kita ada unek-unek, kita ada masalah apa, kemudian kita bingung mau curhat di mana, kita sengaja, ini iseng-iseng jemaah sekalian, kita baca Al-Quran, tiba-tiba kita ketemu dengan ayat yang memang mengerucut kepada masalah kita. Itu ada, pasti itu tentang dilema kehidupan umpama, dan kemudian dia dapat solusi ketika dia kemudian baca Al-Quran itu. Banyak jemaah sekalian seperti itu. Itu bukti bahwa Al-Quran ini petunjuk, dan ini selaras dengan Allah katakan dari di awal sebelum ayat ini, alladzina amanu ini. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Luar biasa ini jemaah sekalian. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang yang mau bergerak untuk datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian. Bapak-bapak tukang Grab, mohon maaf, bapak-bapak tukang Grab, tukang Gojek, atau orang-orang yang kerja, para karyawan, kalau punya masalah, ambil air wudhu. Ada niatan datang pengen ketemu Allah, pengen curhat sama Allah, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, berdoa, baca Al-Quran. Jenengan harus yakin di situ Allah akan langsung kasih petunjuk pada kita semuanya. Dengan kata Allah di sini dikatakan wa yahdi ilaihi man anaba. Orang-orang yang pengen datang ketemu Allah untuk curhat kepada Allah, untuk datang bicara lewat Al-Quran ini jemaah sekalian, itu Allah akan langsung berikan ketenangan. Paling tidak, kalaupun tidak ada solusi hari itu, tenang itu dulu. Tenang ini adalah poinnya, kuncinya. Jadi kalau kita kemudian sikapi semua apapun itu masalah, beban, segala macam hambatan, kendala dalam hidup kita, tatma'innul qulub, yakni dengan dzikrillah, untuk menekan hati itu dengan dzikrillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-28. Dan kita lanjutkan ke ayat ke-29 sekalian. Saya akan bacakan ayatnya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, tuba lahum wa husnu ma'ab. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah katakan di sini orang-orang beriman dulu. Jadi kalau sudah ada kata alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh itu sudah menjadi satu ikatan, tidak bisa dipisah jemaah sekalian. Artinya iman itu pembuktian, iman itu adalah keyakinan, dan amal soleh sebagai pembuktian kepada iman itu pada Allah SWT. Dan bidzikrillah itu termasuk dari amal soleh jemaah sekalian. Bidzikrillah itu termasuk dari amal soleh. Jadi orang-orang yang kemudian sudah mengatakan dirinya beriman, kemudian amal soleh dikerjakan, bidzikrillah ini adalah salah satu daripada amal soleh. Tuba lahum, tuba ini jemaah sekalian. Saya ingat jadinya kemarin yang sholat Jumat di sini, Kamadun Setroni Munawar itu menyampaikan hadis tentang ghuraba, tentang orang-orang asing. Masih ingat panjenengan yang sholat Jumat di sini? Itu ada kata dalam diksi hadis itu, ada kata tuba lil ghuraba. Tuba ini artinya sekalian itu dari asal kata thayyibun. Thayyibun itu artinya baik, kebaikan. Makanya kalau orang Arab boleh tanya itu, kalau enggak bi khair, kaif hal? Bi khair ya thayyib. Jawabannya thayyib. Baik, gimana kabarmu? Saya baik. Thayyibun itu artinya kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada kesenangan, kegembiraan. Bagi siapa? Bagi mereka yang kemudian orang-orang yang berzikir tadi itu.
Orang-orang yang beriman tenang berzikir pada Allah SWT, tuba lahum, dan kemudian amal soleh, tuba lahum, mereka akan mendapat kebaikan. Tuba ini jemaah sekalian, tuba itu asal katanya toyibun, dan asal toyibun ini sebenarnya tuyiba. Kenapa kemudian menjadi tuba? Itu lisan-lisan orang-orang itu pengen simpel jemaah sekalian. Orang Arab tuh pengen simpel, jadi nggak mau di tuyiba, to waw ya ba, tuyiba. Maka ada dalam ilmu tajwid itu teorinya, kullu mad al waw al ya'u mad al ya'u wawan, kullu mad al ya'u wawan. Jadi setiap ya itu diganti dengan waw dan huruf waw, maka dia menjadi tuba. Tuyiba tadi jadi tuba. Karena sulit jemaah sekalian untuk ngucapin waw sama ya barengan. Iba jadi tuba. Artinya kebaikan yang membawa kepada kesenangan, yang membawa kepada kegembiraan. Di mana? Di dunia jemaah sekalian. Di dunia ini kita tidak bicara akhirat. Baru kemudian Allah katakan wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik. Kenapa kok tempat kembali? Kata kembali jemaah sekalian, itu berarti kita pernah di situ, pernah ke sana. Saya dari Lombok, saya akan kembali ke Lombok. Berarti saya pernah ke Lombok. Kalau orang yang belum pernah ke Lombok, berarti akan pergi katanya, bukan kembali. Pakai kata pergi, saya akan pergi ke Lombok. Bukan saya akan kembali ke Lombok. Tapi kata Allah di sini wa husnu ma'ab. Maaf itu tempat kembali, husna itu tempat yang baik atau baik ya. Jadi kembalinya itu dalam keadaan yang baik. Wa husnu ma'ab. Kenapa kemudian pakai kata kembali? Karena asal kita sebenarnya dari surga jemaah sekalian. Betul? Asal kita semuanya itu dari surga. Tapi bukan kita yang masuk. Tapi Adam, Siti Hawa yang masuk. Dan kita akan kembali. Dan ini kalau kemudian kita cocokkan jemaah sekalian, kalau pakai analogi begini insya Allah paham gitu. Orang kalau berkendara nggak ada tahu tujuan tapi nggak kenal jalannya, kira-kira was-was nggak? Takut tersesat nggak jemaah sekalian? Atau orang asing yang tidak tahu jalan tikus, gang tikus itu, atau jalan tol lah, itu kalau nggak punya petunjuk was-was nggak kira-kira? Apalagi itu rame itu, jalan Pantura umpama, was-was pasti jemaah sekalian. Beda dengan orang yang sudah tahu jalan, sudah hafal jalan, enjoy aja jemaah sekalian. Itu maksudnya jemaah sekalian. Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudan, zikron, furqan, banyak arti Al-Quran ini. Tapi kita ambil kata petunjuk. Kemudian Al-Quran ini siapa yang bawa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai yang memberi petunjuk, yang memberi, kalau ini tuh Al-Quran untuk dibaca, untuk dipahami, untuk ditadaburi, untuk dilihat, biar nggak salah jalan. Kita sudah punya Rasul, sudah punya petunjuk, dan Allah sebagai yang maha menunjuk kepada orang yang mau kembali ke petunjuk. Tinggal kita sesuaikan aja mas kalian. Makanya kalau sudah kita punya petunjuk itu, seharusnya mas kalian dalam kehidupan kita untuk ke surga nanti itu mudah sebenarnya. Karena kita sudah punya petunjuk mas kalian. Itu yang paling poinnya adalah itu. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Kesenangan, kegembiraan bagi mereka, dan wa husnu ma'ab, tempat kembali yang baik bagi orang-orang yang menggunakan petunjuk itu dengan semaksimal mungkin. Dan untuk menutup ayat ini jemaah sekalian, saya akan bacakan potongan ayat surah Al-Fajr. Kata Allah di situ, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah selaras enggak dengan ayat yang saya baca tadi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulub. Tatma'innu sama mutmainnah sama. Cuma dalam bahasa Arab beda bentuknya. Mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya itu jiwa-jiwa yang memiliki sifat tenang, karakternya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Luar biasa jemaah sekalian.
Wa husnu ma'ab, dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu asal katanya roja'a, yarji'u irji'. Kembali, balik. Artinya kita enggak suruh pergi ke Allah. Kita disuruh kembali kepada Allah SWT. Roji' dengan husna hampir sama, maaf itu. Maknanya sama, kita kembali ke tempat semula kita. Dan Allah katakan di situ, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gak pakai ini jemaah sekalian. Tetap kita dipanggil ibadah, hamba-hambaku. Artinya kalau sudah bilang hamba itu berarti orang-orangku, kata Allah itu. Ini tempat kembali. Dan selaras dengan apa yang kemudian kita kaji hari ini tentang wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang kembali, yaitu orang-orang yang punya jiwa yang tenang, hati yang tenang, iman yang tenang. Mereka, bagi mereka adalah tuba lahum. Di dunia mereka dapat tuba, kebahagiaan, kebaikan, wa husnu ma'ab. Dan di akhirat mereka akan dapat tempat kembali, yaitu tempat kembali terbaik, yaitu surga. Maka dalam doa yang bisa kita baca di mas kalian, itu enggak cukup kemudian kita berdoa untuk dunia kita saja, tapi dengan akhirat kita juga harus berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik di dunia, begitu juga dengan akhirat, dan akhirkan kehidupan kita ini, jauhkan kami semuanya dari adzabannar, dari siksa api neraka. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hati jiwa yang tenang tadi mas sekalian, sehingga dengan itu kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan imbalan surga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mas sekalian kajian kita dalam surah Al-Ra'd ayat 28 sampai 29 ini. Semoga ada pelajaran, ada hikmah yang kita bisa ambil dari kajian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama menjaga kebetul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.